Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama FA Production. Baik, pada video kali ini kita akan membahas masalah eksponen, kemudian fungsi pertumbuhan dan fungsi peluruhan untuk pelajaran matematika kelas 10. Baik, langsung saja. Di sini kita akan membahas masalah yang berkaitan dengan fungsi pertumbuhan dan fungsi peluruhan. Ya, masalah yang pertama ya, untuk mengamati pertumbuhan suatu bakteri pada inangnya, seorang peneliti mengambil potongan inang yang sudah terinfeksi bakteri tersebut dan mengamatinya selama 5 jam pertama. Pada inang tersebut terdapat 30 bakteri. Setelah diamati, bakteri tersebut membelah menjadi 2 setiap 30 menit. Pertanyaannya yang pertama adalah modelkan fungsi pertumbuhan bakteri pada setiap fase. Yang kedua, gambarkan grafik pertumbuhan bakteri tersebut. Dan yang ketiga, pada jam kelima berapa banyak bakteri baru yang tumbuh. Oke. Langsung saja ya. Jadi pada awal pengamatan ya, bakteri yang diamati itu berjumlah 30 ya. Pada awal pengamatan tadi jumlah bakteri ada 30 ya, ada 30. Sehingga untuk 30 menit berikutnya ya, jadi bakteri itu membelah menjadi 2 setiap 30 menit. Nah, ya, jadi untuk 30 menit berikutnya itu dapat digambarkan ya, pertumbuhan bakteri sebagai berikut ya. Dapat digambarkan sebagai berikut untuk pertumbuhan bakterinya dengan memisalkan ya, yaitu X itu adalah fase pertumbuhan dari bakteri setiap 30 menit ya, setiap 30 menit. Nah, sehingga kita dapatkan ya, ada fase ya, ini setiap 30 menit tadi ya. Kemudian kita buat semacam tabel gitu untuk memudahkan. Kemudian yang bawahnya ini banyak bakterinya. Banyak bakteri. Oke ya. Mulai dari fase ke-0. Fase pertama itu muncul, atau fase ke-0 ya, kita sebut sebagai mula-mula. Nah, ini muncul 30. Nah, kemudian fase pertama ya, ya, jadi 30 menit berikutnya membelah ya, membelah menjadi 2. Nah, berarti dari 30 menjadi berapa? 60. Oke. Kemudian pada fase kedua dulu ya. Kedua ya, dari 60 berarti menjadi 120. Oke. Berikutnya ini berarti fase 3 jadinya adalah 240 ya. Ini bisa teman-teman lanjutkan sendiri ya. Berarti kalau 4 hasilnya adalah 480. Oke, dan ini kelima nanti diperoleh 960 ya. Ini dan seterusnya. Oke, jadi bisa kita lihat bahwa untuk ya X sama dengan 0 ya, maka banyak bakterinya berapa? Untuk X sama dengan 0 maka banyak bakterinya adalah sama dengan 30.
30 ya. Kemudian untuk X sama dengan 1, maka banyak bakterinya berapa? Di sini ada 60. Kemudian untuk X sama dengan 2, maka banyak bakterinya adalah 120. Untuk X sama dengan 3, maka banyak bakterinya adalah 240. Untuk X sama dengan 4, ya, di sini banyak bakterinya adalah 480. Nah, di sini kita bisa melihat pola yang terbentuk ya. Jadi 30 kemudian ke 60. Ya, jadi 60 itu 2 kali 30 ini. Kemudian 120 itu sama dengan ya 4 kali 30. Nah, 4 itu berapa? Dengan eksponen 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Ya. Jadi 2 pangkat 2 kali 30. Kemudian yang 240 itu berapa? Berarti 30 ya kali dengan berapa? 8. Nah, 8 itu berapa? 2 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 3 kali 30. Oke. Untuk X sama dengan 4, berarti ini sesuai dengan pola, jadinya 2 pangkat 4 kali 30. Ya, seperti ini. Atau 16 kali 30. Nah, dari hal ini, maka kita dapat menjawab soal yang pertama, yaitu modelkan fungsi pertumbuhan bakteri pada setiap fasenya. Jadi pertumbuhan, jadi bisa kita simpulkan ya bahwa pertumbuhan bakteri ini dapat dimodelkan ya, dapat dimodelkan dengan fungsi eksponen ya, dengan fungsi eksponen. Ya. Ini bisa kita lihat ya. Jadi untuk X sama dengan 0 itu sama dengan 30. Nah, 30 ini kan sama saja dengan 30 kali 1 atau 1 kali 30 ya. 1 itu hasil dari 2 pangkat 0. Nah, berarti 2 pangkat 0 kali 30, yang 60 itu 2 pangkat 1 kali 30. Nah, kita lihat ya, kalau X-nya 0 berarti di sini pangkatnya 0. Kalau X-nya 1 di sini pangkat 1. Kalau X-nya 2 pangkat 2. Kalau X-nya 3 pangkat 3. Kalau X-nya 4 pangkat 4. Maka kesimpulannya fungsi eksponennya adalah 2, atau kita tulis F begitu ya, sama dengan 2 kali ya, 2 pangkat X kali 30. Tapi kita akan lebih mudah menuliskannya juga bisa karena perkalian itu komutatif, 30 nya di depan, jadi 30 kali 2 pangkat X begini ya, tinggal dimasukkan nanti. Untuk X nya 4 misalkan, nah, nanti ketemu sama dengan 2 pangkat 4 kali 30 atau 30 kali 2 pangkat 4, sama saja. Oke, seperti itu ya. Jadi fungsi eksponennya seperti ini. Pertanyaan pertama sudah terjawab. Kemudian yang kedua ya adalah gambar grafik pertumbuhan bakteri tersebut. Oke. Nah, sekarang bagaimana menggambar grafiknya? Oke, kita ke slide selanjutnya. Bagaimana menggambar grafik ya dari Fx sama dengan berapa tadi? 30 kali 2 pangkat X begini ya. Oke. Nah, menggambar grafik ini ya akan lebih mudah dengan aplikasi GeoGebra. Nah, seperti ini ya. Kalau tidak dengan GeoGebra, kita bisa menggunakan langkah-langkah bagaimana menggambar grafik. Nah, yang pertama ya kita buat tabelnya dulu ya. Jadi ini tabel X, kemudian di bawahnya ini adalah Fx begini. Nah,
X-nya itu mulai dari negatif tak terhingga ya. Oke, sampai dengan kita ambil sampel saja ya. Ini min 2 misalkan. Kalau X-nya min 2, berapa F-nya? Oke, kita mungkin bisa oret-oret di bawahnya. Ya, jadi kalau X-nya sama dengan min 2, berarti Fx atau Y sama dengan 30 kali ya 2 pangkat min 2. Nah, berarti 30 kali 2 pangkat min 2 itu berapa? Sama dengan 1/2 pangkat 2. Oke, jadinya sama dengan 30/4. Selanjutnya ya, untuk X sama dengan min 1. Nah, berarti Y-nya berapa? Y-nya sama dengan 30 kali 2 pangkat min 1. Ya, jadi 30 kali 2 pangkat min 1 itu berapa? 1/2. Sama dengan ini hasilnya 15. Kemudian untuk X-nya sama dengan 0, maka Y-nya berapa? Y-nya sama dengan 30 kali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu kan 1 ya, berarti hasilnya sama dengan 30. Kemudian untuk X-nya sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan 30 kali 2 pangkat 1, berarti hasilnya 60. Untuk X-nya sama dengan 2, maka Y sama dengan 30 kali 2 pangkat 2. Ya, 2 pangkat 2 itu 4, 4 kali 30 berarti 120. Maka kita tinggal melengkapi tabel yang di atas ini ya, teman-teman. Jadi untuk min 1 tadi hasilnya adalah 15 ya, untuk min 2 tadi 30/4. Kemudian untuk 0 ya hasilnya adalah 30, kemudian untuk 1 hasilnya adalah 60, kemudian untuk 2 hasilnya 120. Ya, sebenarnya kita juga bisa menggunakan nilai yang sudah kita peroleh tadi ya. Jadi enggak membuat tabel yang baru dari tabel yang ini juga bisa kita ini buat gambar grafiknya. Jadi bisa terbentuk nanti gambar grafiknya seperti ini ya. Misalkan ini sumbu X dan sumbu Y-nya, ini titik 0,0, ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Tadi diperoleh ya. Kalau gampangnya min 1 ya. Oke, kalau min 1 itu ketemunya 15 ya. Dengan 15 di sini misalkan ini min 1, kita buat 15-nya misal di sini begitu ya. Oke. Nah, kemudian untuk 0 itu 30 ya. Jadi di sini misalkan 30 begitu, di sini titiknya. Oke, ini titik yang pertama tadi. Kemudian untuk 1 ya hasilnya 60, misalkan di sini 60. Oke, berarti di sini titiknya. Kemudian untuk 2 ya sama dengan 120, misalkan di sini 120. Oke, di sini titiknya dan seterusnya tinggal kita hubungkan ya, nanti akan membentuk ini juga ya grafik. Dia memiliki fungsi yang naik ya, jadi semakin ke atas ya, semakin ke kanan begitu ya, dia akan naik ke atas fungsi daripada 30 kali 2 pangkat X ya. Untuk 3 nanti, tapi ini enggak terlalu gambarnya bagus ya, karena enggak proporsional. Nanti kalau proporsional itu terlihat agak ke melengkung begitu. Oke, tapi saya kira gambarannya seperti ini saja. Kemudian tadi pertanyaan keduanya ya, itu adalah pada jam ke-5 ya, pada jam ke-5 itu berapa bakterinya ya, pada jam ke-5 itu berapa bakterinya kan begitu. Nah, pada jam ke-5 berarti fasenya itu ya, kalau jam ke-5 ini kan setiap 30 menit ya, jadi kita menghitungnya kalau 1 jam itu berarti di sini 2, X-nya 2. Kenapa? Karena dari 0 ke 1 itu baru 30 menit. Nah, 60 menitnya berarti dia sampai di 2. Kemudian 2 jam berarti kita sampainya di 4 ya, begitu. Karena ini 30 menit, ini 60 menit ya, dan begitu seterusnya. Maka bisa disimpulkan kalau
untuk 5 jam. Nah, untuk 5 jam berarti kita bisa persingkat ya. Jadi ini untuk X-nya 2 itu baru 1 jam, untuk X-nya 4 itu baru 2 jam. Berarti kalau inginnya 5 jam berarti X-nya harus berapa? Harus 2 kalinya kan tentunya. Berarti 2 kalinya itu berapa? 2 kali 5 berarti 10 ya. Jadi pada fase ke 10 begitu. Nah, bagaimana sekarang? Ya, jadi kita tinggal masukkan untuk F10 kan. Kan X-nya tinggal diganti 10, jadinya 30 kali 2 pangkat 10 begitu kan. Berarti sama dengan 30 kali 2 pangkat 10 itu 1024 ya. Jadi hasilnya 30 kali 1024 jadinya 30.720 ya. Jadi bisa kita simpulkan, jadi banyak bakteri ya yang tumbuh pada jam kelima, atau fase berapa tadi? Fase 10 ya, adalah 30.720. Oke. Nah, begitu ya. Sekarang ke masalah kedua ya, langsung ke masalah keduanya, yaitu ketika memeriksakan bayi yang menderita infeksi telinga, dokter itu mendiagnosis mungkin terdapat 1 juta bakteri yang menginfeksi. Selanjutnya pemberian penisilin yang diresepkan dokter itu dapat membunuh 10%. Membunuh 10% berarti kan peluruhan. Nah, bakteri setiap 4 jam. Oke. Yang pertama, susunlah model matematika yang sesuai dengan permasalahan di atas. Yang kedua, tentukan banyaknya bakteri setelah 12 jam. Yang ketiga, setelah berapa jam banyak bakteri? 656.000. Jika log 0,656 sama dengan negatif 0,1830 dan log 0,9 itu sama dengan negatif 0,0458. Oke. Ya, langsung saja ya kita jawab. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana menyusun model matematikanya? Oke, pertanyaan pertama. Oke. Banyak bakteri ya, itu kita bisa modelkan ya. Oke, bahwa ini materinya adalah fungsi peluruhan. Oke, kita ingat untuk fungsi peluruhan ya teman-teman. Oke, jadi kita gunakan ya, jadi fungsi pertumbuhan dan peluruhan itu hampir mirip begitu ya. Oke. Y sama dengan K kali A pangkat X begini. Ya, dimana K ya, K-nya itu adalah mula-mula ya. K-nya adalah mula-mulanya berapa ya. Di sini terdapat 1 juta. Nah, berarti K-nya itu 1 juta gitu. Ya. Kemudian A di sini ya. Nah, A-nya itu yang berbeda-beda. Untuk fungsi peluruhan ya, maka nilai A itu sama dengan 1 dikurangi R. Kenapa peluruhan? Karena ini dia dengan resep dokter tadi bisa membunuh bakteri 10% setiap 4 jam. Nah, berarti kan berkurang. Kalau berkurang berarti peluruhan A-nya sama dengan 1 dikurangi R. Tapi kalau nanti soalnya pertumbuhan, maka A-nya ini yang berbeda. Jadi A sama dengan 1 tambah R kalau pertumbuhan fungsinya. Oke, nah sekarang selanjutnya untuk X ini adalah periode waktu ya, periode waktunya. Nah,
saya kira nggak ada masalah. Jadi fungsi untuk menyatakan banyak bakteri gitu ya, atau banyak bakteri bisa dimodelkan ya, sebagai ya, Y sama dengan K-nya tadi adalah berapa? Mula-mula tadi yaitu 1 juta. Kemudian kali dengan A pangkat X. A-nya adalah 1 dikurangi R. Nah, 1 dikurangi. Nah, R-nya itu apa? Ya. R itu adalah laju pertumbuhan atau laju peluruhan per selang waktu T, begitu ya. Nah, karena di sini membunuh 10%, nah berarti R-nya itu yang ini, 10% itu. Nah, tapi 10% kita buat dalam bentuk desimal adalah 0,1. Nah, jadi begitu. R-nya adalah 0,1. Pangkatnya adalah X ya. Jadi menyatakan X itu periode laju, baik itu peluruhan ataupun pertumbuhan. Oke. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi ya. Berarti Y sama dengan ya 1 juta. 1 dikurangi 0,1 itu 0,9. Nah, pangkatnya adalah X begitu. Oke, ini soal pertama sudah terjawab. Nah, sekarang yang kedua, tentukan banyaknya bakteri setelah 12 jam. Oke, banyak bakteri setelah 12 jam. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, bakteri ini kan periode waktunya 4 jam ya. Jadi dia berkurang atau terbunuh 10% itu selama 4 jam sekali. Nah, kalau di sini yang ditanya adalah 12 jam, maka ya untuk X-nya periode waktunya itu adalah 12 dibagi 4, yaitu ketemu X-nya adalah 3 gitu. Jadi periode waktunya itu kalau di sini terbunuhnya 4 jam sekali, berarti kalau 12 jam ada berapa kali kan begitu, yaitu 12 dibagi 4 sama dengan 3. Oke, 3 periode atau 3 kali ya proses begitulah. Nah, di sini tinggal kita masukkan saja ya, berarti Y-nya sama dengan 1 juta kali dengan 0,9, pangkatnya adalah 3. Jadi teman-teman bisa hitung ya, 0,9 pangkat 3 itu berapa. Nah, di sini 1 juta kali dengan hasilnya adalah 700 0, ya, 0, pasti ya, karena 0,9 pangkat berarti hasilnya 0,0729 gitu. Oke, 1 juta kali 0,729 adalah 729.000. Dari 1 juta selang 12 jam hasilnya sekarang bakterinya berkurang karena pemberian resep dokter tadi, jadi 729.000. Oke, nah sekarang yang ketiga ya. Setelah berapa jam banyak bakteri itu jadinya 656.000. Oke. Nah, jadi kalau ini kan diketahui ya, jadi diketahui Y-nya. Nah, Y-nya yang diketahui. Berarti bagaimana? Berarti dari persamaan yang 1 juta ya kali dengan 0,9 pangkat X. Nah, kita yang ditanya adalah berapa jamnya. Dari X-nya dulu, nanti baru kita kalikan dengan 4. Nah, kayak gini. Kalau kayak ini kan 3, untuk jamnya kan 12 jam. Kenapa? Karena 3 kali 4. Nah, nanti juga sama. Nanti kalau sudah ketemu X-nya, baru kali 4. Jadi kita dapat setelah berapa jamnya. Gitu. Sama dengan, ini sudah diketahui hasilnya, 656.000. Begini.
Nah, 1 juta kali dengan 0,9 pangkat X sama dengan 656.000. Ini berarti 0,9 ya pangkat X ya, ini ekuivalen sama dengan ya berarti 656.000 dibagi 1 juta kan begitu, yaitu berapa? 0, ya pasti ya 0,656. Nah ini. Nah sekarang ini juga ekuivalen dengan kita kaitkan dengan logaritma. Jadi log 0,9 pangkat X itu juga sama dengan log 0,656. Oke, ini kemudian saya lanjut di sebelah kanannya ya. Ekuivalen lagi, kita bisa mengubah ya bentuk log dalam kurung 0,9 pangkat X menjadi X kali ya log 0,9. Ini sama dengan log 0,656. Nah, ini ekuivalen X kali dengan diketahui log 0,9 di sini yaitu dalam kurung berarti ya negatif 0,0458 ya sama dengan log 0,656. Ini hasilnya adalah negatif, ini bisa dicari di tabel logaritma ya 0,1830. Berarti X sama dengan ya negatif 0,1830 dibagi dengan negatif 0,0458. Negatif bagi negatif kan positif, dan ini hasilnya nanti kalau dihitung itu adalah X-nya diperoleh 4. Nah, karena diperoleh X sama dengan 4, jadi ya bisa disimpulkan bahwa bakteri sama dengan jadi bakteri sejumlah 656.000 ya itu setelah berapa jam, pertanyaannya kan begitu, berapa jam gitu. Nah X-nya 4 berarti jam, cara mencari jamnya tinggal 4 kali 4 ya sama dengan 16 jam. Oke, jadi jawabannya 16 jam. Oke, terima kasih, demikian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.